Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Mayor Jenderal TNI Toto Imam Santoso, Gubernur Akademi Militer. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak. Mohon izin Bapak, sebelumnya kami izin mengucapkan Dirgahayu ke-75 TNI Sinergi untuk Negeri Bapak. Nah, terima sama-sama ya. Sama-sama. Semoga TNI ke depan lebih mantap lagi. Siap Bapak, amin. Kepada negara dan bangsa. Siap Bapak. Mohon izin Bapak, suatu kehormatan bagi kami secara pribadi dan para perwira abiturian Akademi Militer 2009 atas kesediaan Bapak untuk bincang-bincang berbagi hal positif di program lebih dari 60 seconds kami Bapak. Ya, silakan. Izin Bapak mungkin singkat saja Bapak sebelum beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bapak. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita mengenai perjalanan karir militer Bapak sampai dengan saat ini Bapak menjabat sebagai seorang Gubernur Akademi Militer Bapak. Singkat saja Bapak. Oh ya, terima kasih. Jadi saya Mayor Jenderal Toto Imam Santoso, Akmil 89. Saya selama penugasan sudah berpindah berkali-kali, mulai dari Kodam 1, kemudian Kodam 5, kemudian Kodam Jaya, kemudian di Ambon, kemudian Mabesat, Kostrat, sudah beberapa satuan yang saya lakukan. Insya Allah sampai sekarang saya sudah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Tentunya penugasan saya itu bervariasi. Di Satuan Tempur iya, kemudian di Teritorial iya, kemudian di Mabes Angkatan Darat iya, di Kostrat iya, kemudian di Pusdik. Yang semuanya itu sangat memberikan wawasan kepada saya, pengalaman pada saya untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik lah kepada TNI AD dan TNI pada umumnya. Alhamdulillah sudah mungkin kurang lebih 2-3 bulan Bapak menjabat sebagai Gubernur Bapak. Belum, baru 5 minggu. Baru 5 minggu Bapak, siap. Ya. Siap. Mohon izin Bapak, kita ketahui bersama Bapak bahwa tema hari ulang tahun TNI kali ini adalah Sinergi untuk Negeri. Menurut Bapak, implementasi di lapangannya seperti apa Bapak dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini Bapak? Baik, jadi begini, dalam kita mensikapi kondisi pandemi COVID saat ini, itu tidak ada bangsa manapun yang bisa melangkah sendiri. Artinya kekuatan sektoral, institusi secara mandiri, nonsen akan bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah kita bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi. Baik itu dari pemerintah, dari TNI Polri, dari BUMN, dari organisasi massa, dari masyarakat, dari akademisi, dari para tokoh dan sebagainya, untuk sama-sama bagaimana menyelesaikan masalah bangsa. Karena kita ketahui pandemi COVID ini bukan masalah nasional lagi, ini juga masalah internasional. Dan penyelesaiannya harus kita laksanakan secara sinergi. Sehingga mudah-mudahan dengan kita bersinergi ini akan lebih cepat selesai, lebih mudah memberikan kesadaran kepada masyarakat, lebih mudah mendisiplinkan, dan outcome-nya kita lebih mudah mencari vaksin yang untuk penyembuhan dari orang-orang yang terkena COVID-19. Itu kira-kira. Berbicara mengenai sinergi untuk negeri, tentu hal tersebut tidak lepas dari sumber daya manusia yang berkualitas Bapak. Dan para taruna Akademi Militer ini adalah aset sumber daya manusia yang sangat diharapkan nantinya. Bapak sebagai seorang Gubernur Akademi Militer ingin mencetak taruna Akademi Militer seperti apa Bapak? Memang di Akmil ini kita sudah punya visi dan misi. Namun untuk menuju visi dan misi tersebut itu juga tidak mudah. Jadi kita harus bekerja keras. Karena kita lihat nanti taruna ini begitu lulus menjadi Letnan 2, mereka akan menjadi komandan di satuan. Kalau yang satuan tempur menjadi komandan beton, kemudian di satuan Banmin menjadi pimpinan atau kepala di institusi yang tersebut. Dengan demikian, taruna tersebut harus memiliki suatu kelebihan kualitas, ya, kelebihan kualitas, kemudian kelebihan kesemaptaan, kemudian juga moral dan mentalnya. Nah, itulah yang mengawali saya untuk mendidik di sini. Jadi saya ingin taruna kita pertama, mereka harus punya suatu karakter, moral mental yang bagus, kemudian kualitas perorangan, akademik, yang ini kita genjot, karena tuntutannya mereka ada 2 ini, baik sebagai Letnan 2 juga sebagai mempunyai kemampuan akademik yang dengan gelar sarjana terapan. Kemudian juga mereka juga harus memiliki kesemapatan yang prima dan bisa adaptasi dengan melihat perubahan saat ini.
Jadi nanti endingnya Taruna harus berpikiran yang strategis, kemudian yang berpikiran yang ke depan, inovasi, improvisasi dengan menyesuaikan pada perkembangan global. Jadi tidak yang mereka apatis, hanya sekedar melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Itu yang menjadi mengawali saya untuk program saya di Taruna saat. Di era perkembangan digital yang begitu luar biasa pesatnya ini, Bapak melihat ini sebagai tantangan atau peluang Bapak dalam mencetak generasi perwira TNI yang berkualitas serta memiliki daya saing kompetitif, Bapak? Kita dengan melihat perkembangan global ini, kita jangan melihat dari satu sisi. Artinya, kita harus melihat sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif inilah yang kita eksploiter, kemudian sisi negatif kita eliminir. Jadi bisa tantangan, bisa peluang, tergantung siapa yang memanfaatkan. Tapi kita tentunya sebagai warga negara yang sekarang ini sedang berada dalam revolusi industri 4.0 yang nanti menuju 5.0, ini kita harus cerdas memanfaatkan perkembangan digital ini. Jadi tentunya tantangan yang ada harus kita eliminir, kita jadi peluang buat kita. Yang peluangnya sudah ada, kita eksploitir untuk bermanfaat bagi kepentingan kita bersama, tentunya masyarakat Indonesia. Seperti itu. Siap, Bapak. Kemudian Bapak, ada pernyataan Akademi Militer menuju The World Class Military Academy. Izin Bapak, ini sudah sejauh mana Bapak? Kita Akademi Militer ini kan hanya ada satu ya di Indonesia. Ada siap, betul Bapak. Kemudian Akademi Militer ini mendidik seorang taruna yang saat ini nanti akan menjadi salah satulah pemimpin bangsa. Otomatis dari semua aspek yang ada di dalamnya, 10 komponen pendidikan itu kalau kita kenal, itu harus menuju ke sana, world class. Jangan sampai nanti nama besar, tapi ternyata dalamnya nggak memadai. Sehingga nanti kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mau bersaing di dalam negeri dan tidak mau bersaing dengan negara lain. Sehingga saat ini, saya dari mulai organisasi, mulai kualitas personil, prasarananya, terus kemudian anggarannya itu, atau kita dikenal 10 komponen pendidikan, harus secara perlahan-lahan kita arahkan ke sana. Memang itu tidak mudah dan tidak instan, harus perlu proses. Kira-kira itu. Siap Bapak. Izin kalau Bapak bisa berangan-angan Bapak, tahun berapa Bapak Akademi Militer ini akan The World Class Military Academy Bapak? Sebetulnya sudah bisa ke situ, cuma belum optimal gitu. Saat ini sudah, cuma belum optimal. Ya memang perlu proses tadi. Ya semua tergantung bagi kesiapan kita. Kalau kita komitmen, ya komitmen dari mungkin mulai tenaga pendidikannya, materinya, kemudian sarana prasarananya dan lain sebagainya kita sesuaikan, kita benahi pelan-pelan. Saya yakin ya antara 10 tahun, 15 tahun lah ini akan tercapai. Siap Bapak. Jadi nanti yang diinginkan pemerintah 2045, mudah-mudahan kita juga bisa mengimbangi itu. Tapi saat ini kita sudah berada di situ, hanya belum optimal saja gitu. Siap. Mohon izin Bapak, ini pertanyaan terakhir Bapak. Mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk anak-anak muda generasi penerus bangsa di luar sana yang tahun depan berkeinginan mengejar cita-citanya menjadi seorang taruna Akademi Militer Bapak. Jadi bagi adik-adik yang sekarang sedang di SMA setingkat, kalau memang nanti ke depan ingin masuk menjadi taruna, supaya dari sekarang mulai dipersiapkan. Dan persiapan kita jangan salah. Selama ini adik-adik hanya mempersiapkan kaitan dengan jasmani dan kesehatan. Padahal dalam materi tes taruna itu masih ada beberapa yang di luar itu. Contoh kaitan dengan akademik. Ini ada tes PPA, bahasa Inggris, kemudian pengetahuan yang ilmu pengetahuan alam, dan nanti fisika yang IPS juga ilmu pengetahuan sosial, dan juga psikologi, mental ideologi. Jadi artinya mulai sekarang semua itu harus dipersiapkan. Nah, tentunya adik-adik juga minta pendamping, pembimbing, mungkin bisa melapor ke Koramil, ke Kodim, ke Kodam, ke Korem, silahkan menanyakan sehingga nanti bisa jauh-jauh sebelumnya mempersiapkan diri yang tadi saya sampaikan, supaya dalam pelaksanaan tes itu tidak kaget. Dan jangan berpikiran sedikit pun nanti
ada permainan di dalam pelaksanaan tes itu. Tidak ada. Semua tergantung kesiapan dari adik-adik semua. Dan yakinlah, kalau semua disiapkan dengan baik mulai dari sekarang, ditambah dengan doa dan niat kita yang betul-betul untuk menuju ingin menjadi taruna, saya yakin insya Allah semua akan terkabul. Jadi jangan nanti tiba akal begitu mau pendaftaran baru belajar. Tidak bisa, harus jauh-jauh sebelumnya. Saat ini lulusan Akmil itu bukan hanya dituntut jabatan Letnan 2 Perwira, tetapi juga dari basic scientific basis dia harus berkemampuan diploma 4 atau sarjana terapan. Artinya memang mindset berpikirnya juga harus dirubah bahwa taruna nanti di samping mempunyai kemampuan kualitas menjadi Letnan 2 profesionalisme militer, dia juga harus diimbangi dengan kemampuan akademik. Tentunya akademik ini akademik yang mendukung tugas-tugas taruna. Kita punya 5 prodi yang disiapkan di sini, sehingga nanti begitu taruna lulus menjadi Letnan 2, mereka Letnan 2 dan bergelar sarjana terapan. Gitu. Siap, Bapak. SPRH lah, ya, sarjana terapan. Itu saja. Sehingga biar ini merupakan suatu peluang bagi taruna sekarang berbeda dengan zaman dulu. Sekarang merupakan peluang untuk buat kita yang baru-baru lah. Jadi dia nggak perlu kuliah lagi, nanti tinggal memperkuat menjadi mungkin kuliah S2 dan lain sebagainya. Siap, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sekali lagi ini suatu kehormatan Bapak bagi kami para perwira Abiturien Akademi Militer 2009 Bapak. Sukses selalu buat Bapak dimanapun Bapak berada. Oke. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.